Burung Garuda itu cewek apa cowok? Gimana? Burung Garuda itu cewek apa cowok? Enggak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Burung Garuda itu cowok. Kan burung. Kalau dikasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Alhamdulillah. Enggak, dipakai mic-nya pakai. Mic-nya di mode. Mic-nya dipakai. Alhamdulillah itu. Dipakai. Beli uang untuk beli apa? Beli jajan. Wong tua jajanan ya. Beli jajan anak. Malah gitu kupu ural ke prima. Fauzan 200.000. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, lengkap adicara ingkang angka 7 inggih menika adicara terakhir Mau'izatul Hasanah. Katerasaken doa penutup ingkang kula sunaken dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Agus Miftah Maulana Habibur Rahman. Anamung sadaringipun panjenenganipun kula aturaken langkung rumiyin kaula minangka muqasimul auqat. Wiwit awal dumugiipun akhir kathah klepatanipun saha kekaranganipun kula nyuwun agung pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Senging kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun wekdal ingkang sae kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Raudhatus Sholihin, Bapak Ibu warga masyarakat Talu Nombo Sepuran Wonosobo, rahimakumullah. Tuku gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Orang Sapuran yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini acara ketiga saya hari ini di Wonosobo. Kita ngaji di sisa-sisa tenaga saya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya. Karena hidup itu memang isinya cuma dua. Kalau enggak suka, duka. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka sabar.
Lak nunggu kiai kesuwen niku suka napa duka? Duka, tapi bisa menjadi suka atas nama cinta. Akhirnya penantian yang panjang dan agak lama terbayarkan dengan kedatangan kiai idola. Alhamdulillah. Dan ini menurut saya tempat pengajian yang paling aneh sedunia. Di mana ada yang di bawah, ada yang di atas. Dan ada penyambungnya namanya jembatan derita. Dan ini hanya ada di Sapuran. Itulah yang disebut dengan manusia kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif. Bapak Ibu yang saya muliakan. Islam itu secara harfiah dimaknai tunduk. Islam itu secara harfiah dimaknai patuh. Islam itu secara harfiah dimaknai pasrah. Secara harfiah Islam itu dimaknai keselamatan. Secara harfiah Islam itu dimaknai keamanan. Secara harfiah Islam itu dimaknai kedamaian. Makanya jadi orang Islam harus cinta damai. Jadi orang Islam harus suka aman. Jadi orang Islam harus selamat. Jadi orang Islam harus patuh. Jadi orang Islam harus tunduk. Salah satu kepatuhan itu jangan nutupi jamaah sana dengan bokongmu. Yang perlu kamu ingat adalah wajahku lebih menarik daripada bokongmu. Nah, memahami makna Islam seperti itu berarti apa? Tujuan kita berislam ya pengen selamat. Keselamatan apa? Selamat di dunia dan akhirat. Makanya kenapa doa yang viral, yang paling viral, sering kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa ini minimal ada 3 substansi. Yang pertama minta dunianya baik. Yang kedua minta akhiratnya baik. Dan yang ketiga minta dijauhkan dari siksa neraka. Dunia itu baik, tolak ukurnya apa? Ada. Akhirat baik itu ada tolak ukurnya? Ada. Dan dunia yang baik serta akhirat yang baik adalah menjadi syarat untuk dijauhkan dari siksa neraka. Yang pertama, Bu, hidup itu minta di dunia yang baik. Yang pertama pengen saya sampaikan. Bahagia itu baik. Tapi lebih baik jika orang bahagia dengan kebaikanmu. Makanya saya bilang, kesenangan itu bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Siapa menyenangkan? Aku, buktinya dia mau selfie. Iya. Kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Maka apa? Jadilah pribadi yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kebaikan-kebaikan dunia yang bisa menjadi tolak ukurnya? Yang pertama coba Anda lihat. Dunia sampai akhirat itu kan satu jalan. Semua orang tujuannya adalah surga. Surga itu syarat utamanya apa? Husnul khotimah. Makanya kita minta doanya apa? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Pungkasan sing apik. Husnul khotimah itu syaratnya apa? Istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 keramat. Istiqomah itu syaratnya apa? Perjuangan lancar.
Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonominya mapan. Ekonominya mapan itu syaratnya apa? Punya bisnis, punya pekerjaan. Ini baru dunia akhirat baik. Kalau dibalik, orang yang punya pekerjaan, punya bisnis, dia akan mendapatkan ekonomi yang mapan. Kalau ekonominya mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangan lancar, hidupnya istiqomah. Kalau istiqomah, matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, target utamanya adalah jannah. Nah, ini garis besar yang mau kita bahas. Dunyone ape, akhirate ape. Kenapa mas? Gak bisa duduk? Maklum, kegeden bokong. Nah Bapak Ibu, kayak anak-anak hadroh, ini saya yakin akhiratnya baik. Pertanyaannya, apakah duniamu baik? Belum tentu. Soalnya apa? Sangumu orang jelas. Nah, tapi santai. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya. Apalagi itu, yang megang jimbe, pecinya NU. Wah. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Nah Bapak Ibu, dunianya baik. Apa kebaikan-kebaikan di dunia yang bisa kita minta sama Allah? Yang pertama, ya Allah baikkanlah duniaku. Dalam bentuk apa? Satu, baikkanlah ekonomiku. Sekarang begini Pak, saya itu ngerti betul. Problem orang NU kalau punya proyek, punya acara, punya kegiatan, itu masalah utamanya di mana Pak? Uang, dana. Betul? Makanya saya sering bilang, apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu. Kalau pengacara masalah jadi uang, kiai mohon maaf. Kalau pengacara masalah jadi uang, kalau kiai uang jadi masalah. Betul? Nah, maka disinilah kemudian kalau kita pengen baik dunianya, minta kaya sama Allah. Cuman persoalannya lucu nih wong NU tahu kalau masalah itu, kalau uang itu jadi masalah. Tapi kadang-kadang apa? Doanya tidak mencerminkan pengen jadi orang kaya. Contoh, pujian dilanggar di masjid. Salah satu pujian yang paling viral apa Bu? Rugi donya ora dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Siapa bilang rugi dunia enggak jadi apa-apa? Rugi donya masalah. Masalahnya apa? Kopine tekone telat. Masalah. Kutah. Lah suguhane sak menembane iki kon ngaji apa kon badok to ya? Kamu ingin miskin. Sabar. Bu, Mbak, ini ada apel, ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Anggur apa apel? Anggur. Anggur apa apel? Benar. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi sebaiknya cewek milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Yeah. Allah. Anggur, jeruk, apel ini, manggis, salak, apa maning ya? Rambutan. Degane gede ini kayak ndasmu ya, gede banget. Insyaallah. Loh, kok bansernya tua temen ya? Ini banser tertua di dunia kayaknya ini. Yang saya gagal paham ini cangkirnya 3, kopinya 1. Lah ini untuk apa ya? Hah? Masa dekan diling kayak goblok temen. Yura bisa ya. Ada diminum Pak. Habis mata murano isi ini kok habis gila.
Nih. Kayaknya kamu tak kasih ininya untuk kamu. Kan kasihan Banjar wis tua ya. Ini kayaknya Banjar tertua di dunia. Jadi Banjar berapa tahun, Mbah? Tahun 20 tahun. 20 tahun. Sekarang usianya berapa? 65. 65. Orang mati-mati ya. Oh, istrinya sudah meninggal. Oh, kamu duda. Ya. Ada janda di sini? Ya, kita doakan mereka berjodoh. Amin. Pengen rapi maning apa ora? Ala tenane. Anak wadon ayu masih bisa begini enggak? Tangannya ini. Arane siapa, Ge? Arane siapa? Siapa namanya? Ahmad Fauzan. Kenapa jadi Banjar kok seneng? Berjuang nih NU. Oh, berjuang untuk NU. Ya sini kamu berdiri tak kasih uang, tak kasih uang. Berdiri tak kasih uang. Namanya siapa? Fauyan. Ini jelas toh. Pak Fauyan. Siapa? Pak Fauyan. Pak Fauzan. Pilih pinjam mic-nya, Mas. Waduh, mic-ku mambu ini. Makan degan dicampur susu. Pak Fauzan, ababe mambu. Pak Fauzan. Pekerjaannya apa? Tani. Oh, tani. Tani apa? Tani padi. Pakai mic gemut. Tani padi. Oh, tani padi. Anaknya bira. 2. 2. Istrinya bira. 1. 1. Udah mati? Enggak. Oh enggak, katanya mati. Istrinya udah meninggal? Ya. Sudah. Pengen nikah lagi apa enggak? Belum. Oh, belum. Saya punya santri cantik-cantik, mau enggak? Malah dari ini belum rupamu. Fauzan sebutkan 10 nama pahlawan, tak kasih uang 200.000. Ban, 10 nama pahlawan disebutkan oleh Fauzan. Tangannya ngapa cekelin manuk ya, biasa bang. 10 nama pahlawan. 1. Siapa? 1. 1. 1. Ya siapa kok 1 Fauzan. aja. 1. Siapa? Bun. Sambu. Oh, Sambu. Sambu. 1 siapa? Sambu. Kok Sambu? Siapa? Gus Dur. Gus Dur belum pahlawan nasional. Pangeran di Ponorogo. Beda, nggak hafal. Baca Pancasila 200.000. Pancasila. Pancasila. Yuk. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Dari kemanusiaan. 2 apa? 2. Dari kemanusiaan yang adil yang beradab. Ulangi. Cangkem mungkin ngomong sama kamu 2. 2. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak usah pakai peri kemanusiaan. Kemanusiaan Yang beradab. yang adil. Yang adil dan beradab. 3. 3. Apa? Keadilan sosial. Halo, sok tahu keadilan sosial. Persatuan. Iya, kesatuan Persatuan apa? Indonesia. Indonesia. 4. Keadilan Pancasila. Kok keadilan terus ya? Kerakyatan. Ya dipimpin oleh rakyat Indonesia. Kebijaksanaan Kerajaan dalam permusyawaratan rakyat. Kok dalam permusyawaratan rakyat gitu loh. Permusyawaratan rakyat Indonesia. Permusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia. Kok rakyat Indonesia? Orang-orang rakyat Indonesia kok. 5. 5. Kedua. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Kedua. Kepedulian yang Maha Esa. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Coba saya mau tanya, burung Garuda itu cewek apa cowok? Gimana? Burung Garuda itu cewek apa cowok? Enggak tahu saya, Pak. Enggak tahu. Burung Garuda itu cowok. Kan burung. Kalau dikasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Alhamdulillah. Enggak, dipakai mic-nya pakai. Mic-nya di mute.
Mic-nya dipakai. Alhamdulillah itu. Dipakai. Beli uang untuk beli apa? Beli jajan. Wong tua jajanan ya. Beli jajan anak. Malah gitu tuku purel keprima. Fauzan 200.000. Ini golek janda ya. Nanti ajudane nyong mau. Kene. Iki banser wetenge aja gede-gede. Arane wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik kayak gini. Oh Pak Kades sih. Oh aduh. Pak Kades. Pak Kades kemarin ikut demo ke Jakarta enggak? Ngapain demo-demo? Neko-neko. Minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun jadi 9 tahun. Alasannya supaya rakyatnya tidak konflik horizontal. Ngapusi. Alasannya bukan itu. Kenapa Pak Kepala Desa minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Kayak gitu. Fauzan tepuk tangan orang atau sewu. Semoga Fauzan panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Fauzan hidup sendiri. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kemudian apa? Ayat yang sering kita baca. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minat dunya. Lah, kita itu harus punya resolusi, Pak. Resolusi orang Islam itu apa? Orang Islam harus kaya. Kenapa, Bu? Kok kan nawari Yakul ki ngopo kok? Kon beli Yakul. Kamu tahu nggak Yakul itu apa? Yakul itu sebenarnya susu expired. Kayak punyamu. Iya. Yakulnya itu loh. Ini ngomong susu yang guyu loh. Kamu rindu susu ya? Mas Fauzan, anggap aja susu ya. Oh, mbaknya naksir Pak Fauzan. Nah. Kejarlah akhirat, tapi apa kata Allah? Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu dan urusanmu dunia. Persoalan dunia. Maka seharusnya apa? Orang Islam itu harus kaya. Karena hari ini mohon maaf, perjuangan syiar Islam dalam hal ini Ahlus Sunnah itu terkendala karena ekonomi. Makanya kalau adik-adik lihat, kita udah bersyukur hari ini. Medsosnya orang-orang Ahlus Sunnah kayak kita itu sudah bisa bersaing dengan kelompok-kelompok non Ahlus Sunnah. Makanya ya secara tidak langsung saya terima kasih sama anak-anak YouTuber. Walaupun kamu nggak pernah ngasih apa-apa. Kamu kan pemburu AdSense gratis. Coba hari ini yang pegang kamera berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Belum yang HP masing-masing. Ini nyuwun saya boleh. Di satu sisi, ini adalah bentuk perjuangan orang NU. Supaya apa? Dakwahnya orang NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kalah dengan non Ahlus Sunnah. Betul? Makanya nyuwun sewu. Nur gitu loh, wis relawan le, wis kecil. Wis di penjara. Walaupun kemarin saya masih mendapatkan satu video si Nur masih menghina saya. Ora apa-apa. Wong yang menghina di dalam penjara. Dulu yang bilang saya Pak Lurah, dasar Miftah Gus telek. Ora apa-apa. Telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Ini banser yang telah meninggalkan dunia hitam.
Buktinya rambutnya putih semua. Kowe njeluk manggis. Nah. Nangkape pinter temen ya. Mantan copet ini. Yang sana minta. HP mau. Itu pasti janda ini. Kayak sing gendong anaknya kasihan, awas. Oh, gendong anak kabeh. Tolong yang punya anak bayi kalau nyusui pindah. Kemarin di Pasuruan ada cewek seksi punya anak masih bayi, disusui ning ngarep panggung. Saya pas deleng kayak gini, kotangnya dibuka, biuk begitu kan. Kan aku jadi lihat. Karena aku jadi ingin. Alhamdulillah matane. Dideleng dosa, enggak dideleng barang bagus. Wa badaghi bima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Ini menggambarkan satu ayat yang menggambarkan bahwa orang itu tidak boleh menyepelekan urusan dunianya. Lah, mindsetnya apa? Mindsetnya orang Islam harus kaya. Orang usah ngomong Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi itu pasti kaya. Yang di sini anak usia 25 tahun siapa? Kamu 25 tahun, kok raimu tua temen ya? Kanjeng Nabi itu 25 tahun sudah miliarder. Beliau berdagang sejak usia 15 tahun. 10 tahun sudah kaya raya. Usia 25 tahun sudah miliuner. Kalau Kiai NU sing sugih kayak umumnya kayak siapa ya? Gus Miftah. Fakta. Goyone Pak Lurah bisa rohnya besar. Kalau ngaji kemarin sama Pak Jokowi amplopnya 150 juta. Kalau sama Talu Nombok, wis murah bae dinyang. Saya dirampok karo Fauzan, halah. Ya jangan nangis Fauzan. Malah ngandani ikhlas Gus, ikhlas. Saya ngerti ikhlas apa ora kuwi, kita dengan Allah orang matamu. Nah. Sehingga apa Bapak Ibu? Rata-rata hasud hari ini yang kita dapatkan di tengah-tengah umat itu hanya masalah ekonomi. Contoh, yang satu dapat BLT, yang satu tidak, hasud. Yang disalahkan siapa? Lurahnya. Betul? Akhirnya lurahnya curiga, Allah sing dibagi BLT mung dulure lurahe dhewe. Betul seperti itu dugaannya? Itu benar. Fakta matane. Masa ke temen lurah ya? Coba Bapak Ibu, saya tuh sering bilang begini, kalau soal rezeki itu nggak usah hasut. Sekarang logika gampangnya begini, sama-sama jualan anggur. Coba, cara Allah bagi rezeki itu luar biasa Pak. Coba kita lihat, orang jualan anggur, barangnya bagus, tapi jualannya di pinggir jalan. Sudah murah saja masih ditawar. Barangnya mungkin nggak sebagus yang di pinggir jalan, tapi jualnya di mall. Dengan kemasan yang lebih menarik. Itu harganya mahal, dibeli nggak pakai nawar. Mungkin apa Baten? Loh, saya bilang Pak. Kalau di antara Kiai NU, mungkin saya yang paling tidak ngalim dibandingkan kiai-kiai yang lainnya. Banyak orang alim, tapi mohon maaf, gak seviral Gus Miftah. Ya, itulah yang disebut dengan rezeki itu sudah tertakar, gak mungkin tertukar.
Apa? Uncal kirene. Dan Allah membuktikan kebenarannya dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Yang datang membawa satu kebaikan diganti 10 kali lipat. Saya ngasih Fauzan air mineral kecil langsung diganti yang besar. Sebesar perutnya Pak Lurah. Wetenge aja gede-gede. Manuknya cilik kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Berusaha menjadi kaya. Usaha itu hukumnya wajib, kaya hukumnya tidak wajib. Karena apa? Yang diperintahkan oleh Allah itu usahanya, bukan suksesnya. Ada yang tanya saya gini, Gus, bisa enggak sih Allah itu membuat kita kaya tanpa kerja? Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau orang itu kaya tanpa kerja, dia tidak akan pernah merasakan indahnya ikhtiar dan usaha. Kalau anak-anak Adro, mungkin kamu bilang, sekarang Gus Miftah kaya. Iya, tapi kamu dulu harus belajar dari Gus Miftah miskin. Iki ngapa ya nih kene mundur ya, nanti kamu jatuh kan masalah. Jenggote telu kaya wedhus. Saya tahu pasti minta uang toh. Alah, ngerti infak. Aku bukan pasti minta infak. Boten nulis-nulis barang. Kamu itu ngundang aku ngaji, suruh tausiah apa? Suruh nyari uang. Ya sabar. Nanti kita akan minta uang setelah sholat subuh ya. Wis ayo yo, panitiane njaluk duit infak. Ya selawatan. Panitia siap-siap. Ya Allah, sing baju ireng lemune ya Allah. Ayo, infaknya dikeluarkan. Bawa uang, bawa dompet, ada isinya. Kalau dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000, yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Kebun binatang delok kunyuk sangune 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Larang kiai apa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Ayo siap-siap, panitia siap-siap. Kopi ini adem, sangit. Sangitnya bejo matamu, bejo. Ayo panitia. Lah mana infaknya? Sudah. Lah sudah enggak jadi berarti. Bapak itu hidupnya kayak batik, kakean pola. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, selawatan yuk. Pak, ngersake selawat nopo? Sak kersane. Oh, mangkubural. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa bila
biladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Berapal? Popo. Tak pikir apal. Isomu apa? Oh, Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir ngombe dawet. Ora tau dikir endase mumet. Ngombe dawet mangan gorengan, endase mumet duwite dijaluk Fauzan. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Suci RI harga mati, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasal Nabi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, kita terus diapalke tak jari ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassana bibis bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasal Nabi Bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Sarang-sarang salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassal Nabi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. sekaliwat lawe jelantah, sekorawon kurang uyah.
Ampun tanglet kapan jomblo nikah. Pacar mawon jomblo mboten gadah. Pacar mawon jomblo mboten gadah. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kawasan bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah Bi ahlil badri ya Allah. bi alil badri ya Allah. Dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk dirabi. Oke rondo sing jaluk dirabi. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidi lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di sana apa Pak Lurah ya? Talun nombong undang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Asik. Anak gajah adus ning beli. Najan gagah manuke. Kenapa Pak Lurah dikasih apa dikasih kamu? Karena Pak Lurah lato-latonya cuman segini. Lato-lato. Pak Lurah tahu kenapa Allah menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulutnya istri yang cerewet. Jadi kalau istri mulai cerewet, ewek, maka suami langsung membunyikan lato-lato. Edek. No, Pak Lurah. Kok lato-lato sudah dibunyikan, istri tetap cerewet, gampang. Tatap ke cangkemek. Makanya para laki-laki saya sarankan untuk beli lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Pak Lurah sakiye. Makanya coba, kalau mau cukup le kerja bisnis. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam karena yakulu bi amaliyati. Nabi Dawud kui rojo. Tapi kalau dia mau makan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Makanya Nabi Dawud satu saat setelah selesai sholat, beliau duduk di depan masjid, kumpul bersama orang miskin. Apa yang dia katakan? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian orang bertanya, Nabi Dawud, jenengan itu raja. Kenapa mengatakan diri Anda miskin? Nabi Dawud jawab, saya tidak pernah makan uang kerajaan. Kalau saya mau makan, saya kerja dari hasil jerih payah kita sendiri. Mila kowe ngono le, umpamane kowe ditakdir di wong tua sugih, jangan banggakan kekayaan orang tuamu. Laki-laki itu mengatakan apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Pemuda bukan mengatakan itu lo bapak saya. Saya dulu melamar istri saya nggak ngomong sama bapak ibu saya. Saya cuma bilang, Pak, kulo badhe lamaran. Aku siap-siap apa le? Jenengan ra usah siap-siap. Sing nglamar kulo ki ambak. Subuh kulo parani. Mila nyuwun sewu, ibu-ibu kalau pengen mencari menantu yang keren gampang. Subuh berangkat ke masjid. Kok ada pemuda mau subuhan di masjid, pantas dijadikan sebagai menantumu.
Tapi persoalannya sing gelem subuhan ning masjid, biasanya sing tua meh mati-mati kaya Fauzan. Saya subuhan, Bu. Saya pengen membuktikan apa? Saya tidak harus menunjukkan siapa-siapa. Cukuplah kita. Innal fata mayakuluha anada. Di mana-mana selalu saya bilang mohon maaf. Anda yang merasa punya nasabnya orang hebat. Ingat-ingat. Wasarul alamina daul humuli idza faqataum dakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, dulu mbah saya lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Maka ingat, kayak ngapa ya? Saya itu udah ngaji sehari 3 kali, ini paling capek, gak sempat makan, masih kamu suruh-suruh berdiri. Coba dijawab dengan tegas, ibu-ibu Sapuran lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Lurah. Di mana-mana suka yang berdiri. Padahal Fauzan sudah gak kuat berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Kamu ingin? Kamu ingin? Kabeh njaluk. Ke suara apa ya? Lato-lato. Itu lato-latonya warnanya hitam, merah sama hijau. Nah, kalau punya Pak Lurah ireng kabeh tak kandani. Ya nggak usah mainan erek-erek ya. Apa Bu? Tuh lak kewanen toh, duduk diminta berdiri. Begitu berdiri kacamatanya lepas. Kok kamu nafsu amat sama aku? Nanti kacamata tercopot, sarungnya lepas. Kan kalau Pak Lurah perutnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah perutnya kecil, burungnya. Ayo, sepil. Nah Bapak Ibu, kamu ingat-ingat adik-adikku sing jenengan duwe anak-anak niku tak kandhani. Le eling-elingan omongane Gus Miftah. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih penghasilannya kotor. Betul? Sekarang di Indonesia banyak pejabat tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Maka lurah Talu Nombo kudu selamat. Wis tau ngundang ngaji aku, ojo nganti dicekel polisi gara-gara nguntal dana desa. Kan aku jadi malu. Gus, lurah Talu Nombo dicekel polisi. Ngapa? Kondangan karo Randa. Ternyata modusnya Pak Lurah mencarikan Fauzan. Begitu barangnya bagus, diuntal dewek. Ya apa-apa, orang 200.000. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam karena yakulu bi amaliyadi dengan tangannya sendiri. Makanya dari dulu saya paling gak suka ngomong orang tuanya itu siapa, mbahnya siapa. Ya kalau kamu pengen ngetop, ya ngetop dari diri sendiri bukan dari orang lain. Untuk apa kita mengandalkan orang tua? Makanya dulu saya punya konsultasi sama teman-teman mbak-mbak. Gus, saya itu kalau ada cowok mau ngelamar saya, miskin tapi visi misinya jelas. Atau anak yang suka membanggakan harta orang tuanya. Saya jawab, kamu pilih yang miskin tapi visi misinya jelas. Walaupun kamu harus ingat nih, kenapa kamu harus bekerja? Ingat, biaya nikah itu resepsinya besok mahal. Apalagi kalau pakai nanggap dangdutan. Mahal, buka Didi, jos. Pengen murah, ngundang Fauzan. Murah, 200.000. Tambahi. Masalah.
Mau tak tambahi Pak Fauzan. Kamu datang ke pondok saya besok hari Sabtu pengajian di Sarkem. Iya. Lumayan Fauzan, tak godaki gratisan. Melu pengajian. Nah, makanya apa? Kanjeng Nabi dididik dari usia 15 tahun sudah bekerja. Apa pekerjaan beliau? Berdagang. Makanya hari ini Anda yang pedagang itu malu sunnah Rasul. Soalnya Kanjeng Nabi dari pedagang itu 25 tahun. Jadi Nabi 23 tahun, usia 15 sampai 40. Jadi Nabi usia 40 sampai 63. Berarti Kanjeng Nabi lebih lama jadi pedagang dibandingkan jadi Nabi. Mila Pak Lurah, idealnya itu Pak Lurah. Kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Jadi orang kaya dulu baru jadi kiai, daripada jadi kiai baru kaya. Mesti jadi fitnah. Mila awakmu pengen jadi kiai, dadi wong sugih dhisik. Amin. Gus, mosok kula wong desa wong Talunombo iso sugih. Ngimpi, kamu salah. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Mergo wong urip itu berangkat dari impian. Tapi persoalannya hari ini banyak orang yang hidup dalam mimpi. Angen-angene pengen dadi wong sugih, pengen dadi wong sukses, kaya raya, tapi ra gelem nyambut gawe. Gaweane mung turu. Begitu tangi bikin status WA. Akan indah pada waktunya. Fauzan ndang tanginya. Obatmu ndang diombe Pak Fauzan. Mimpimu elek. Turumu miring. Ababmu mambu. Ana sing takon mau, kula mangkat mriki. Kan kula bahas kuwat babakan mimpi. Menyikapi mimpi niku pripun, Gus? Allahumma udan deres ya Allah, kayak pengajian bubar ya Allah, amin. Tangerang wati Pak Lurah itu. Ngomong ini. Kayak gini Pak Lurah liatin. Iya. Cie, kamu ngebayangin ya. Saya tuh paling takut kalau perut besar. Karena itu. Kata Pak Lurah, buktikan di sarkem matane. Lurah senengane sarkem ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kelemahan kita orang NU itu satu, Pak. Kalau kita soal amaliyah, Pak. NU itu paling menyenangkan. Bermasyarakat kamu bandingkan di kampungnya orang NU dengan kampung non-NU. Itu pasti Pak Lurah lebih grapyak, lebih menyenangkan kampungnya orang NU. Kenapa? Karena orang NU itu punya fasilitas untuk ngumpul. Yasinan ngumpul. Tahlilan ngumpul. Manakipan ngumpul. Sholawatan ngumpul. Selamatan ngumpul. Perjanjian ngumpul. Dan hebatnya orang NU, semiskin-miskinnya orang NU, kalau sudah ngumpul-ngumpul, mesti ada makanannya. Betul? Wong mati susah no makanan kok. Makanya jangan kemudian kamu jadi orang NU takut kurus hora. Kalau kayak Fauzan makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Makanya saya lagi seneng si Eri ini. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus. Sing banter no lho. Liman. Dijawab. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor adik Fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Badokan bae sing dipikir. NU nunut urip.
Cuman persoalannya satu. Kita jangan berada di hanya zona nyaman ini dok. Mau ngumpul-ngumpul dok. Makanya kalau dulu kan ada bahasa begini Pak Lurah. Ngumpul ra ngumpul sing penting mangan. Saiki dibalik. Piye kae ben kae? Mangan ra mangan sing penting. Sekarang dibalik. Kumpul ra kumpul sing penting. Lah kumpul ra ono mangan, merongos. Gering. Kan bahasanya ngono lho ya. Mangan ra mangan sing penting. Kita terjebak di zona nyaman. Wis waton ngumpul anak bojo ora usah metu nang ndi-ndi, ora usah nyambut gawe, sing penting ngumpul. Salah. Kalau saya balik, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Untuk apa kumpul-kumpul ora ono panganan? Padahal sejarah membuktikan orang yang sukses itu rata-rata yang hijrah. Perasaan delok Kanjeng Nabi, delok wae ning kota-kota besar lho. Jakarta itu yang kaya, rata-rata malah pendatang, Pak. Karena semangatnya lebih. Saiki ngene wae, wong dodol ning pinggir-pinggir dalan gede niku. Apa mesti wong Wonosobo? Ora. Kuwi malah wong Jowo. Kematane deleng wong ayu, bae. Oh, kamu lihat dia. Cie. Nama kamu siapa? Anwar. Anwar itu artinya bersinar. Kok kamu peteng? Persoalannya kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Kamu udah nikah, Anwar? Belum. Begini nikah apa durung, Je? Lah wis mbojo ndeleng sing ayu matane. Codot Anwar ini. Ini optimisme untuk kalian yang belum menikah. Kamu optimis bisa menikah. Jelas Anwar yang jelek saja punya istri ya. Jendel, kamu udah punya anak Anwar? Sudah loh. Cah cilik elek iso ngacengan kok. Nah, resolusinya orang NU di satu abad NU niku napa? Bukan ngumpul nggak ngumpul sing mohon maaf, mangan ra mangan sing penting kumpul, tapi bagaimana walaupun tidak kumpul kita bisa makan. Berarti apa? Kemandirian ekonomi. Coba Pak, kalau kita perbandingkan dengan sahabat kita Muhammadiyah umpamanya. Muhammadiyah itu bukan musuh saudara kita. Makanya syair saya berikutnya apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh akur ojo podo congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala yasin habibillah. Kadowen degane gorene. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning ora tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sepeda malih sing banter salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad niki donga diwaca pas wancine udan diwaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hujan berkah nyuwun sewu, ngaji berkah, hujan rahmat. Berarti pengajian udan-udanan oleh berkah, oleh rahmat. Amin. Hujan itu turun, bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Iya. Kopiku diuntal Anwar. Apa war, kopi war. Kopi ini pahit war. Gue bareng ngombe nyawang kono war. Iya. Wedi ana bojone rupamu war. Kalau kita mengikuti pola pikir yang dilakukan oleh Nabi Daud, beliau makan dan minum dari hasil tangannya sendiri. Kalau sudah bekerja, insya Allah ekonominya mapan. Amin. Ekonominya mapan ini awal dari fidunya hasanah. Mila kudune ngano Pak Lurah. Lak rakyate sejahtera ki yakin ya. Kuwi mesti pemimpinnya dianggap apik. Pemimpin itu dianggap apik mergo rakyate sejahtera. Dianggap ora apik mergo rakyate miskin. Mila napa kok mung masalah BLT niku dari dulu jadi masalah. Soalnya rata-rata rakyat kita itu miskin. Yang paling celaka nyuwun sewu bermental miskin. Nyatane ana BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil mawon ya ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Itu bukan miskin tapi bermental miskin. Lah teng Indonesia niku paling kathah ora wong miskin tapi mental miskin. Moga-moga awake dhewe niki senajan to kere babakan donya tapi mentale wong sugih. Amin. Mental sugih niku napa? Mental memberi, bukan mental minta-minta. Amin.
Mental nyumbang, boten mental disumbang. Amin. Wih baru gagah. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pertanyaan saya, ibu-ibu lebih suka di atas apa di bawah? Kata Fauzan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang karo sopo. Kok Anwar matanya madep rono wae ngopo ya Anwar iki? Oh, flash. Baru iki aku pengajian dionek-onek ke wong kentir baru iki aku. Sangel, angel. Ana kiai diketak karo wong kentir baru iki aku. Kejadian di Talun Nombo Sapuran Wonosobo pas udan. Kiai digetak wong kentir. Wargamu Pak Lurah, Pak Lurah. Kalau ekonominya mapan, wong NU niki insyaallah perjuangannya lancar. Amin. Coba lah ekonomi ini mapan. Makanya saya mikir begini, Le. Kita itu nggak usah malu mengakui bahwa Muhammadiyah itu secara perekonomian lebih baik daripada kita. Harusnya apa? Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau Muhammadiyah yang jumlahnya lebih sedikit daripada orang NU saja mampu, masa orang NU tidak mampu? Harusnya NU lebih mampu. Makanya mentalnya digawe mental kaya dhisik. Mental nyumbang, mental memberi, mental sodakoh, tidak minta-minta, tidak nremis. Kula niku wis mbuktekke Pak Lurah. Dari dulu zaman saya belum punya apa-apa, saya bikin pengajian di pondok itu sudah saya gratiskan. Enggak ada istilah pengajian di pondok saya kotak infak. Semua santri gratis. Makan, minum, belajar di pondok gratis. Padahal Pak Lurah santri niku lak mangan subhanallah. Gunung Merapi pindah ning piring. Metutuk. Tapi alhamdulillah, nyatane kula yo ora kere malah tambah. Iki santri tak kandhani lho ya. Napa Gus Miftah itu memposisikan diri keren, sugih, pantes. Supaya santri-santri NU termotivasi untuk jadi kiai. Bahwa jadi kiai yo iso sugih. Tak dongake, anak jenengan dadi kiai sugih kabeh. Amin. Tularan HP bae. Oh, ternyata beliaunya lagi nonton Kebaya Merah. Langsung ditutup. Niki den, oh mantan kades. Yang ngono akur karo lurahe. Kadang-kadang mantan kades gak mau ketemu lurahe musuh-musuhan. Mereka akur. Oh, subhanallah. Tepuk tangan untuk Pak Lurah dan mantan lurah. Semoga mereka berjodoh. Amin. Berjodoh untuk membangun Talun Nombo. Amin. Ngono lho, Jan. Lah ekonomi ini mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, insya Allah uripe istiqomah. Istiqomah ki ajek nih. Ajek dengan kebaikan itu namanya istiqomah. Kalau ajek dengan kemaksiatan bukan istiqomah. Kalau Anwar jelas, istiqomah anggene salah. Wong kentir dilawan. Ngel. Ya semoga-moga Anwar mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar udane mandek. Amin. Dilumene diumumke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Fauzan. Sandramon Mbah Fauzan. Mati niku syaratnya ra kudu tuwa.
Mila senajan to Mbah Fauzan luwih tuwa tinimbang Anwar. Anwar lebih muda dibandingkan Mbah Fauzan. Insya Allah sing mati Fauzan dhisik. Top, bancer paling tua top. Samayan. Udan-udan liyane infak 1000, Fauzan oleh dhuwit 200.000. La uripe istiqomah. Yakin. Tanda-tanda kita akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Mila kula niku mbiyen diajari istiqomah kali kiai kula niku nuwun sewu. Dengan melakukan satu tugas yang saya tidak boleh absen sekalipun. Kula niku mondok 6 tahun, istiqomah makani pitik kiai saya Pak Lurah. Pak kiai saya punya ayam telur 10.000. Saya harus istiqomah ngurusi. Pagi makani ayam, siang makani ayam, sore ambil telur ayam. Makanya saya tahu betul penderitaan ayam. Kok awakmu saiki kakean sambat, belajar dari pitik li. Dadi endok, wis digoreng. Netes, diengkermi. Begitu gede, dibeleh. Mila saabot-abote uripmu, ije abot uripe. Mila aja nganti kalah karo pitik. Senajan ta wong eno niku kadang-kadang kelasnya kaya pitik, kurang ajar. Kurang ajar teng pundi? Sing berjuang NU, sing kerja NU, sing dihargai orang lain. Sing ngendok pitik, sing netes pitik, sing ngangkrem pitik. Begitu ana ndok, ndoke digoreng, namanya untuk orang lain. Telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Bener Pak Mantan Lurah. Kumis murah nguwati Pak Mantan Lurah. La uripe istiqomah. Khairum min alfi karomah. Kula panjenengan nyuwun kali Allah. Muga-muga matine husnul jannah. Itulah rangkaian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jaminane sesuk ditebene sangka neraka berarti mlebune surga. Dieling-eling. Wong urip kudu duwe pekerjaan, duwe bisnis. Ekonomine mapan. Perjuangane lancar. Uripe istiqomah, matine husnul khotimah. Insyaallah mlebu jannah. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi